Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku kefahaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali dengan saya, Pak Imam. Di sini Pak Imam akan membawakan sebuah materi dalam rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu indahnya saling menghormati. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa bekerjasama dengan orang-orang lain yang berbeda karakter, berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda ras. Maka dari itu, Islam mengajarkan yang namanya toleransi. Islam tidak membatasi kita untuk berteman dengan siapapun, entah itu orang yang berbeda agama ataupun orang-orang yang berbeda suku. Ada satu surat dalam Al-Quran di mana itu telah menjelaskan tentang toleransi dalam Islam dan batasannya, yaitu surat Al-Kafirun. Sebelum itu, marilah kita dengarkan dulu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'abidum ma a'badtum wa la antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, yang memiliki arti yaitu orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun masuk dalam golongan surat Makkiyah karena surat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Turunnya surat Al-Kafirun disebabkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW. Mereka menawarkan harta kekayaan kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang terkaya di Mekah. Akan tetapi, orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala orang kafir. Setelah itu, bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya bergantian antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad. Berkenaan dengan hal tersebut, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk penolakan tegas bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Tertulis dalam surat Al-Kafirun ayat yang terakhir yang berbunyi lakum dinukum waliyadi, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ diterangkan atau dijelaskan secara jelas bahwa batasan toleransi orang Islam terhadap orang yang bukan Islam adalah dalam hal akidah. Jadi kita sebagai orang Islam
tidak boleh bertoleransi dalam hal akidah. Kita boleh bertoleransi dalam hal apapun selain akidah. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya tentang indahnya saling menghormati, di mana dapat disimpulkan bahwa surat Al-Kafirun ada menjelaskan tentang batasan toleransi kita sebagai umat Islam. Surat Al-Kafirun juga berisi tentang pernyataan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak sama dengan Tuhan yang orang bukan Islam sembah. Selain itu, meskipun kita berbeda agama dengan orang yang di sekitar kita, tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.